Inspirasi bisnis bisa datang dari mana saja pemirsa, tak terkecuali saat masa bencana alam mendera. Banyak sepatu kotor akibat abu vulkanik Gunung Kelut 2014 silam membuat Tirta Mandira bersama Shoes & Care-nya mencuat sebagai bisnis cuci sepatu premium pertama di Indonesia. Pemirsa, kadang pintu rezeki bisa datang dari mana saja. Seperti bisnis yang satu ini pemirsa, idenya sebenarnya sangat simpel, yaitu cuci sepatu. Justru di tengah bencana abu vulkanik Gunung Kelut di tahun 2014 silam, bisnis ini menjadi viral dan mendatangkan banyak rezeki. Ini dia pemirsa, Shoes & Care. Kali ini kita akan mengulas soal sepatu pemirsa. Ada satu bisnis unik di Yogyakarta, yakni Shoes & Care. Bisnis ini menawarkan jasa membersihkan dan memperbaiki sepatu kesayangan Anda. Di tahun 2017 ini, mereka telah memiliki 26 counter mandiri dan sharing counter yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta sendiri terdapat 5 counter, yakni di Jalan Bougainville, Utara Teknik UNY, Komplek Taman Kuliner Condong Catur, Starcross Taman Siswa, dan Fest Cendrawasih. Nah, yang paling historikal dan pertama, yakni kantor pusatnya di Jalan Langenastran Lor, nomor 16, Kraton, Yogyakarta. Jadi di kayak gini muncul ketika saya udah mau kuliah. Jadi saya kuliah di tahun 2009 ya. Ketika itu saya kuliah di Fakultas Kedokteran UGM semester 1, dan ide pertama saya adalah di kedokteran itu kan biaya sekolah kita tahu kalau di negeri murah, cuman bahan-bahannya pada waktu itu kayak seperti stetoskop, alat tensi, buku-buku pada waktu itu belum mengenal elektronik book, itu mahal. Otomatis saya harus mencari ide untuk mencari uang sendiri. Saat itu kalau saya jadi waiter, kemungkinan besar saya nggak bisa bagi waktu. Otomatis saya harus jualan beli online sendiri, karena yang tercetus pada waktu itu adalah jual beli online. Usaha pertama yang muncul karena saya antusiasnya di sepatu dan fashion adalah saya jual beli sport wristband macam Power Balance. Itu laba kan, itu laba besar 3 bulan. Saya udah tahu itu musiman, lalu labanya saya putar buat usaha yang lain. Di situ akhirnya saya menyukai hobi saya lagi kan, sepatu. Saya mulai gimana kalau saya mulai jual beli sepatu. Ternyata di usaha keempat ini saya bangkrut karena saya nggak ada perhitungan sama sekali. 15 juta saya beliin sepatu, ternyata nggak laku, bangkrut. Dan di situ masih saya nggak kapok, saya masih punya 7,5. Di usaha kelima saya jual beli sepatu, dan apesnya mungkin Allah berkata hal yang lain, saya ketipu. Di usaha kelima ini saya ketipu oleh supplier yang dikirim ternyata sepatu kiri semua. Otomatis kan nggak bisa saya jual. Nah, ketika itulah mulai tercetus sepatu bekas kalau kita jual, otomatis customer kan pengennya bersih ya. Nah, saya otomatis kan pada waktu itu kan saya koleksi, jadi saya juga mempunyai sabun namanya Jessemark. Nah, sabun legenda ini yang saya punya sampai sekarang, harganya 400.000. Saya cuci sepatu-sepatu bekas itu menjadi lebih layak pakai. Nah, itu usaha saya jual beli sepatu bekas. Tapi kelanjutan akhirnya banyak teman-teman kos yang nitip, sama teman-teman kedokteran, teman-teman kampus, teman-teman komunitas sepatu nitip ke saya karena dianggapnya saya lebih paham untuk mencuci sepatu. Dari situ akhirnya saya menerapkan tarif 15.000, saya 20.000, dan saya membuka jasa di Kaskus. Hal itu berjalan terus di Kaskus sampai akhirnya di 12 Oktober 2013 saya memberanikan diri untuk memberi nama Shoes & Care, dan saya membuat Instagram, Facebook, dan Twitter. Tapi singkat cerita akhirnya ternyata rezeki emang nggak kemana ya. Ternyata Gunung Kelut meletus tanggal 14 Februari 2014, dan abunya itu sampai ke Jogja, dan itu mengubah nasib saya. Karena pada waktu itu saya nekat, teman-teman kos saya pada heboh, saya bersihin sepatunya, saya foto before after, lalu saya upload di Instagram menggunakan hashtag Kelut. Ternyata itu menjadi viral. Wah, ada jasa seperti ini, dan akhirnya itu viral di seluruh Jogja, bahkan Indonesia. Banyak orang mengirim ke Indonesia, ke daerah saya, ke Jogja. Di situ saya ngumpulin jeripaya saya dari online yang perangkos selama hampir setahun. Saya mempunyai 25 juta. Sejak 12 Oktober 2013, Shoes & Care memberanikan diri untuk bermain di bisnis kreatif ini pemirsa. Dan dimulai dari nol. Tirta memulainya dari kamar kos.
Terhitung lebih dari 200.000 sepatu telah ditangani dengan baik, mulai dari sekedar cleaning, diwarnai ulang, hingga perbaikan beberapa bagian sepatu. Pelanggan Shoes & Care tidak hanya dari Indonesia pemirsa, tapi juga dari luar negeri seperti Australia, Singapura, Malaysia, dan Belanda. Jujur yang paling susah itu adalah kotoran yang terlalu lama mengendap. Jadi sepatu itu ibarat kayak kaos ya, cuman lebih ekstrim, bersihnya lebih susah karena bahannya lebih nggak tahan lama karena dia diciptakan tidak bisa masuk mesin. Nah, kotoran yang udah mengendap terlalu lama dilupakan gitu aja, pakai kena matahari, dia akan mengerak di situ. Nah, membersihkan kerak itu susah banget. Kerak itu bisa berarti lumpur yang mengering seperti itu, noda di sweat yang akhirnya menjadi jamur, itu bisa lumut, bahkan ada yang lumutan juga ada. Jadi itu susah jujur. Dan yang paling parah itu adalah sepatu-sepatu yang nggak pernah diurus, yang akhirnya midsole tuh bagian tengah dari sepatu yang karet itu menjadi kuning kayak karat itu. Dan satu-satunya cara yang bisa menghilangkan itu adalah pakai reaksi kimia redox, reaksi oksidasi reduksi yang akhirnya membuat kuning ini kembali putih. Dan itu susah banget. Ya tetap dia akan balik lagi karena emang cuacanya Indonesia dengan humidity di atas 60% itu membuat itu akan lebih mudah. Itu aja yang paling sering susah. Kegigihan Tirta dalam membangun Shoes & Care patut diacungi jempol pemirsa. Bisnis yang didirikannya sangat unik, kreatif, dan original. Ditambah kepribadiannya yang tahan banting membuat dia struggle di segala hambatan. Profesiat Shoes & Care.